3M itu sudah menjalankan puasa Asyura hari ini. 3M itu Mekah, Madinah, Muhammadiyah. Itu 3M itu sudah menjalankan puasa Asyura hari ini. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu disebutnya unzurna, jadi trendsetter, bukan ro'ina jadi follower gitu ya. Jadi Nabi itu bukan hanya berbicara boikot Pak ya, tapi bahkan menyamai saja itu nggak boleh gitu. Makanya puasa hari ini kalau nggak tanggal 9-10 ya 10-11 gitu ya, jangan 10 doang gitu. Kondisi yang terjadi sekarang ini di umat Islam itu kondisi yang sebetulnya cukup rawan Bapak-Bapak. Kita sepertinya masuk ke dalam sebuah hadis sebagai umat yang seperti buih di lautan. Mayoritas tetapi yang tidak berkualitas gitu. Nah, di sini sebetulnya Nabi kemarin juga sudah mencontohkan bahwa ketika beliau baru sampai ke Madinah, beliau itu langsung survei pasar, Pak. Dan ternyata di situ kok perdagangannya, waduh luar biasa itu. Ada yang sistemnya ribawi, ada yang kecurangan, ada yang takaran timbangannya dirubah gitu ya. Waktu itu Nabi tidak melarang langsung Pak kepada orang Yahudi, tetapi beliau langsung action membikin pasar gitu, membikin pasar baru gitu untuk umat Islam. Artinya di mana di sini kita sebetulnya sebagai umat Muslim itu juga harus menjadi umat yang jangan hanya ngikut aja Pak dengan pasar yang ada gitu. Ketika kita melihat sekarang sistem konvensional yang seperti sekarang ini, ya kita harus punya pasar yang bagus. Terlebih Allah sekarang memperingatkan kita bahwa Palestina, saudara kita diserang sama Israel, sama Zionis. Ini kalau tidak menggugah juga kesadaran kita, maka mungkin Allah berpikir, apalagi yang bisa menghindarkan kalian dari azab gitu ya. Karena umat Islam itu kan seperti satu badan, kalau satu sakit harus merasakan sakit. Umat Islam seperti satu bangunan yang saling menguatkan gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini Bapak-Bapak? Umat Islam ini harus berani melakukan boikot. Boikot itu kan hanya sekedar menghindari. Padahal jihad itu lebih tinggi lagi tarafnya, yaitu dengan amwal wal anfus, dengan harta dan jiwa. Ini nggak perlu terlalu ngeluarin harta, malah justru nyetop harta, nggak perlu pakai jiwa. Kita bisa nggak lolos dari sini? Kalau seandainya boikot aja kita nggak bisa, berarti untuk jihad itu kayaknya masih jauh Pak umat Islam. Sewaktu-waktu Indonesia, na'udzubillah bin zalik ya, diserang, ya mungkin kita nggak akan merdeka seperti dulu Pak ya. Jadi kalau seandainya umat kita ini, ya menurut Pak Muta'alid ya, umat kita sekarang ada di sebelum tahun 45, mungkin Indonesia tuh nggak merdeka tahun 45 gitu. Karena dari sisi persatuan, dari sisi ini nggak. Nah, kenapa kita tuh susah memboikot, kita susah berjihad? Ya sebetulnya terlalu cinta dunia itu ya, hubud dunia itu. Perut kita itu sudah diatur lah oleh orang luar gitu. Sehingga kita susah memboikot. Apalagi brand-brand yang diboikot itu biasanya jarang disampaikan oleh para ulama, karena mungkin ya mereka ulama ya mungkin ada kepengen kontinuitas lah di dalam berdakwah. Nggak disebut brandnya kita nggak tahu, disebut brandnya kita di dalam tanda petik diincer gitu ya. Tapi ya inilah namanya jihad Pak. Makanya kita harus kasih tahu ya nama-nama brandnya ya mungkin ya. Kalau di sekitar Cinere sini aja udah banyak sekali yang harus kita hindari ya. Makanya silakan sekali lagi Bapak-bapak untuk install namanya No Thanks. Di Android ada, di iPhone ada, No Thanks. Itu nanti setiap ibu-ibu mau belanja silakan bisa dicek di barcode-nya barang tersebut, langsung akan keluar. Kalau merah berarti itu di dalam daftar boikot, kalau hijau itu berarti aman. Jadi kayaknya wajib harus menginstal itu Pak. Itu satu-satunya cara untuk mengetahui secara cepat ini produk mana gitu. Kalau kita nggak hafal ininya ya, nggak hafal nama brandnya gitu ya. Ya paling nggak mana yang bisa kita maksimalkan untuk boikot, kita boikot. Nah pertanyaannya, bagaimana tips agar mudah memboikot? Yang pertama, kita itu harus belajar puasa. Ini mungkin bisa jadi sarana kita untuk melatih puasa, melatih rem.
Karena orang yang sudah biasa puasa Senin Kemis apalagi ngeboikot itu gampang, Pak. Karena tidak mengkonsumsi. Rata-rata kan orang kan bicaranya gini, Pak ya. Kalau diboikot emang udah ada produk alternatifnya. Ya nggak, Pak? Sering kan kita ya, Pak ya. Emang udah ada produk alternatifnya. Sekarang kalau kita lihat, Bapak-bapak, ada nggak ada produk alternatifnya selama itu barang tersier, kan sebenarnya nggak masalah. Misalnya saus ya, saus itu sekarang kan juga banyak yang mendukung sana, Pak ya. Ada nggak ada saus kan sebenarnya kita juga nggak masalah juga kan ya. Artinya nggak mati juga gitu loh. Misalnya nggak ada produk alternatif gitu, misalnya dari Muslim, ya kita kan juga nggak mati juga gitu. Nah justru di sini karena memboikot itu sebetulnya bukan masalah lidah, bukan masalah perut. Kalau orang bertanya alternatifnya kan nggak, apa dong alternatifnya? Itu berarti masih berbicaranya itu lidah dan perut. Karena saya nggak bisa makan ini terus saya makan apa? Kan seolah-olah gitu kan. Jadi padahal orang-orang di Palestina sana sudah bukan masalah perut, Pak, masalah nyawa sudah. Benar-benar makanya ya Pak ya, la'alakum tattaqun itu yang paling kuat, itu yang paling populer itu di puasa. Karena puasa itu sarana paling cepat untuk mencapai takwa. Orang kalau sudah takwa, Pak, apa itu? Cepat untuk mengikuti perintah dan segera meninggalkan larangan. Itu takwa tuh. Makanya begitu boikot ini misalnya gitu. Orang takwa langsung, Pak. Hari itu juga langsung. Waktu pengharaman khamr dulu kan juga seperti itu. Sahabat langsung buang itu di kota-kota Madinah sampai banjir. Itu takwa di situ. Umat Islam itu harus punya program. GBHN, garis-garis besar haluan niat. Niat umat Islam itu harus dibentuk sekarang untuk membangun ekonomi Islam yang lebih baik. Kita harus menguatkan ekonomi Islam. Pertama, boikot tadi. Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah memfatwakan haram, Pak ya. Ini ulama loh, Pak ya. Jangan terus kita berpikirnya kalau satu Ramadan ikut majelis ulama, begitu majelis ulamanya bilang larangan kok nggak mau ikut. Pada saat menentukan satu Syawal ngikutin isbat yang mana itu majelis ulama, begitu majelis ulamanya mengatakan tidak boleh, nggak mau ikut. Jadi kita ini kayak beragama tetapi sesuai nafsu. Kalau itu enak saya ambil, kalau nggak enak nggak saya ambil, kan gitu ya. Padahal sebetulnya agama itu justru mengendalikan nafsu, bukan nafsu itu mengendalikan agama. Walaupun hukum di Indonesia namanya fatwa, majelis ulama itu tidak mengikat secara hukum positif. Bukan berarti terus akhirnya orang yang mengkonsumsi itu dipenjara, kan enggak ya. Karena itu tidak langsung mengikat, walaupun sebenarnya Departemen Agama mestinya memfollow up sebagai sebuah surat keputusan menteri misalnya, itu juga bisa. Malaysia itu, Pak, kalau Bapak mau jalan-jalan ke Alor Street, mungkin ibu-ibu tahu ya, di daerah Alor Street di Bukit Bintang, kemudian di daerah-daerah yang KLCC itu, coba Bapak dan Ibu tidak akan melihat satu orang pun merokok. Satu orang pun nggak akan kelihatan merokok. Padahal Bukit Bintang itu kawasan kuliner yang mana biasanya banyak orang merokok. Itu tidak ada satu pun, Pak. Padahal di sana etnisnya apa tuh, Pak? Nggak cuma Melayu, India banyak, Cina banyak ya. Kenapa, Pak? Karena pemerintahnya komit melarang rokok di semua area publik. Kalau merokok itu kalau nggak salah kena 5.000 ringgit. Kalau sekarang 4.000 itu berarti 20 juta. Kelihatan orang ngebul, Pak, langsung kena 20 juta. Bahwa pemerintah Malaysia sangat concern terhadap kesehatan umatnya. Keren itu, Pak. Kalau Indonesia mungkin belum bisa, Pak ya. Karena mungkin ada juga beberapa ulamanya yang masih merokok, malah bahkan Pak di Jawa Timur itu punya pabrik rokok itu. Ini memang berat, ini tantangan kita juga ini, Pak ya. Setelah kita boikot, yang kedua kita harus bikin pasar. Umat Islam harus punya pasar. Jadi umat Islam harus punya toko, Pak, paling enggak.
pokoknya di bulan-bulan ini titik tolak yang bagus untuk jualan sebenarnya umat muslim, karena banyak produk yang lagi diboikot Pak. Jadi sebenarnya umat Islam tuh bisa lebih intercept masuk ke dalam pasar masyarakat. Syukur supaya cepat lebih besar, membuatnya itu berjamaah, jadi jangan sendiri-sendiri. Jadi membuat toko, ya udah yuk, satu komplek misalnya ibu-ibunya kita bikin satu toko yang syar'i, 2 aja yang syarat yang boleh masuk. Pertama, tidak berafiliasi dengan Yahudi. Yang kedua, harus ada sertifikasi halal. Saya juga cukup jengah ya dengan kondisi yang sekarang, karena toko-toko yang masih menjual seperti itu macam-macam. Akhirnya saya ngikutin sunnah Nabi. Saya sama teman-teman bikin satu toko di Jalan Jawa sana ya. Silahkan, nanti mungkin ada beberapa yang sudah pernah mampir ya. Ngikutin sunnah Nabi Pak. Jadi emang sunnah Nabi itu hanya ngikutin yang ibadah? Enggak. Sunnah Nabi itu mahal Pak harganya. Kalau kita, makanya kita nggak usah berimprovisasi dalam beragama, karena menjalankan sunnah aja sudah luar biasa effortnya. Kita butuh dana gede. Mendirikan toko seperti Nabi mendirikan pasar, kita harus jalankan itu. Membuat pasar ini kita harus memanfaatkan jamaah. Kita kan mayoritas nih Pak, kita dakwah ke mereka, ayo kita boikot, ayo kita bikin toko, sehingga kita bisa bikin sama-sama. Jadi niat kita itu Pak, bukan nanti, tapi kalau toko saya nanti nggak bisa besar gimana, kalah sama yang sana-sana itu, nggak masalah Pak. Tapi kita sudah berbuat. Minimal kalau nanti dimintain pertanggungjawaban dari Allah, nanti misalnya 1 jam lagi meninggal gitu kita Pak ya, kita sudah punya Pak, punya alasan di depan Allah. Ya Allah, saya sudah meminta orang boikot. Ya Allah, saya sudah membuat pasar sebagaimana Rasulullah dulu membuat pasar. Walaupun belum bisa besar ya Allah, aman Pak hisapnya. Tapi kalau kita tidak berbuat, itu kayak orang pengen naik haji tapi belum bayar ONH-nya, belum nyicil ONH-nya, belum daftar bahkan. Jadi itu ya reasonnya kalau di pengadilan kurang kuat. Seperti burung pipitnya Nabi Ibrahim lah, yang dia memadamkan apinya Nabi Ibrahim walaupun hanya dengan paruh. Ya, air di paruh seberapa banyak sih, paling berapa cc gitu ya. Tetapi bukan masalah sedikit banyaknya, tetapi masalah di mana kita berpihak. Ini jangan-jangan Allah ini bukan cuma menguji orang Gaza, tapi menguji orang Cinere, bisa jadi. Orang Cinere terus mau gimana, coba Allah akan pengen lihat gitu ya. Ya kita harus berbuat lah. Jadi GBHN yang pertama tadi memboikot, GBHN yang kedua tadi adalah membuat toko dengan cara berjamaah, membuat toko, membuat rantai distribusi, kemudian bersama-sama. Ini mungkin jangka menengah lah seolah-olah. Jadi jangka pendeknya tadi memboikot, jangka menengah itu bikin toko Pak, karena ini butuh modal. Bapak-bapak butuh modal untuk bikin toko. Tapi tadi kita sudah masuk ke tahapan jihad, amwal dengan harta. Nah masalahnya sekarang umat Islam susah Pak ngeluarin harta, karena tadi terlalu cinta dunia. Akhirnya apa? Mau membuat toko sebagaimana para sahabat membuat pasar itu susah sekali. Mungkin kalau Nabi ada sekarang ini, yang ditanyain Nabi bukan gimana cara sholatmu, seperti aku apa enggak, mungkin bukan itu. Mungkin Nabi malah akan marah, loh ini kenapa umat Islam kok bisa seperti ini gitu. Produk-produknya yang dipakai itu, kalian sendiri nggak membuat pasar. Ini menjadi masalah Pak kita ke depannya. Karena kalau yang tahapan kedua ini, tahapan menengah ini kan kita sudah ada hubungannya dengan uang, itu susahnya minta ampun. Karena apa Pak? Dari kecil kita sudah diajarkan money oriented, terlalu suka kepada uang, apa-apa tuh harus ada duitnya gitu. Itu yang susah. Nah, saya kalau ngajarin anak-anak, kamu jangan, kalau ada temanmu yang pergi, jangan minta oleh-oleh. Oleh-olehnya ya, sering kan Pak ya kita ya gitu ya. Itu sebenarnya nggak sadar kita menimbulkan money oriented terhadap anak kita. Karena itu sama saja ngemis dengan cara modern, istilahnya gitu. Minta. Atau kata-kata gini, traktir dong. Sering gitu ya. Itu ngemis Pak sebenarnya dengan cara modern.
Padahal dalam beberapa hadis ya, nanti mungkin Pak Madani itu lebih ahli. Orang yang punya 2 juta, setara dengan 2 juta, itu haram untuk ngemis. 2 juta itu bukan harta Pak ya. Bukan uang, tapi harta. Jadi kalau ibu-ibu punya handphone dengan nilai lebih dari 2 juta, haram itu ngemis Pak. Makanya kita jangan main-main itu dengan ngemis itu. Banyak pengemis-pengemis sekarang yang gemuk-gemuk, yang itu hati-hati sekali itu. Nanti pertanggungjawabannya, Masya Allah, susah itu. Apalagi anak kadang-kadang sudah, nak tolong ini dianterin ke ke sana. Nanti kalau kamu antar ke sana, ibu kasih uang. Nanti kalau kamu bisa begini, sholat ibu kasih uang. Mungkin kalau di awal nggak masalah, tapi lama-lama itu bahaya itu. Ajari anak kita menjadi orang kaya, yaitu memberi, bukan meminta. Kalau kita masih orientasinya meminta, udah Pak, kita bisa ditawar, perut kita sudah bisa ditawar oleh orang Yahudi, perut kita bisa ditawar dengan orang-orang barat sana gitu. Sehingga ketika mereka minta begini, kita ikut, karena isi perut kita ada di sana. Yahudi minta ke sana, kita ikut, karena perut kita ada di situ gitu. Ya kita tahulah negara-negara di Timur Tengah gitu ya, bagaimana sikap terhadap Palestina gitu ya. Itu kan ya, kita bisa melihat mana yang kira-kira di dalam perutnya ada remote control dari Tel Aviv, mana yang enggak kan gitu ya. Ini menjadi tantangan kita semua Pak. Kalau seandainya orang itu tidak money oriented Pak, untuk ikhlas itu lebih mudah. Tapi susahnya ikhlas kalau kita punya money oriented. Kalau otak kita tuh istilahnya isinya uang. Ya kami mohon maaf, kenapa di Muhammadiyah itu sebagai gerakan paling kaya di tengah umat Islam, organisasi Islam terkaya di dunia, kok bisa? Bahkan organisasi Islam paling kaya itu tidak berada di negara yang paling kaya, negara Islam yang paling kaya. Coba bayangin. Di sini kita harus bisa melihat Pak, ternyata pendirinya ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hanya punya satu quote singkat, hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di dalam Muhammadiyah. Itu doang. Jadi kalau kamu mau masuk sini, kamu jangan mencoba berpikir cari kehidupan di dalam sini, tapi kamu justru harus menghidupi ini. Bisa dibayangin Pak ya. Itu Pak, sebetulnya kita sedang diajarkan kadar keikhlasan tingkat tinggi. Kalau seandainya miniatur organisasi ini bisa dikembangkan juga di dalam negara Indonesia, oh keren Pak Indonesia ini. Ini bisa tingkat keikhlasannya besar, tapi memang itu. Makanya pengurus Muhammadiyah dari pimpinan pusat Pak sampai yang paling bawah itu tidak ada yang digaji. Pak Haidar Nasir, Pak Abdul Muti yang sekarang jadi Menteri Pendidikan gitu ya, itu nggak ada yang digaji sama sekali. Jadi orang yang sudah nggak digaji tapi masih mau bekerja itu berarti keikhlasannya tinggi banget. Diambil jadi menteri Pak. Makanya kalau Bapak lihat ya alhamdulillah sampai dengan saat ini track recordnya, menteri dari Muhammadiyah mana yang udah korupsi, yang masuk KPK. Karena apa? Sudah dididik keikhlasan dulu yang penting gitu. Itu kan seperti bagaimana Nabi mendidik Ansor, sehingga Ansor ketika Muhajirin datang, kamu butuh apa? Ini saya kasih, ini ada rumah, saya punya 2, ini bahkan istri ada 2, nih saya yang satunya. Itu sekelas itu kan kalau nggak keikhlasan kadar tinggi 24 karat itu nggak akan bisa kayak gitu. Nah umat kita kayaknya itu masih jauh, itu yang harus dilatih. Gimana? Saya juga nggak tahu dari mana ini sebenarnya harus dilatih. Tapi konon ada yang lebih cepat caranya melatih supaya umat itu mudah ikhlas, yaitu keteladanan pemimpin. Kalau kita punya pemimpin yang ikhlasnya luar biasa, insya Allah diikutin oleh rakyat. Itu paling cepat kayaknya sih. Nah, itu GBHN. Jadi GBHN jangka pendek, yang pertama adalah kita harus memboikot yang tidak sesuai atau yang melanggar atau yang menyerang umat Islam. Yang kedua adalah kita harus membuat pasar sendiri. Ya, setelah kita memboikot kita harus bikin pasar juga. Itu jangka menengah, kita harus keluarkan uang, kita harus ikhlas, kita nggak boleh money oriented. Ini fokus untuk agama, ini fokus untuk Allah, ini fokus untuk pertanggungjawaban kita di akhirat.
Jadi bukan hanya untuk kita di dunia, bukan. Ini untuk akhirat kita gitu Pak. Untuk sebenarnya ujung-ujungnya nyelamatin diri kita sendiri juga sih Pak, Bu. Makanya yang kedua itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kita harus punya yang lebih besar lagi, yaitu kita harus punya industrinya. Kalau tadi hanya punya tokonya, kita harus ambil juga industrinya. Sama ya Pak ya, kalau di Muhammadiyah kita juga ada yang semua merek-merek menggunakan mu, itu kan dalam rangka mereka mencoba membuat industri. Ada AC mu, dia sudah mulai mengambil porsi penjualan AC. Kemudian ada juga mie, lezatmu, mimu. Jadi itu sudah mencoba untuk keluar dari zona nyaman, walaupun belum tentu. Coba bayangin kalau membangun toko kan paling tutup ya sudahlah, berapa sih yang kita keluarin ya, walaupun kita udah dapat pahalanya tuh Pak, pahala sunnahnya, kita sudah menjalankan sunnahnya Nabi itu, membuat pasar. Tapi ketika membangun industri itu kalau rugi ya lebih besar lagi. Nah itu nanti ya, kita harus mengedukasi dulu masyarakatnya, harus benar-benar ikhlas untuk mencapai ke situ gitu ya. Itu lebih berat lagi karena duitnya lebih gede lagi. Tapi itu program jangka panjang, kita harus ke situ. Mau nanti Palestina sudah merdeka atau apa, tetap kita harus jalankan sampai ke sana Pak. Karena kalau kita cuma stuck di sini ya susah. Jadi sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita tahapan satu dulu lah, memboikot dulu. Ya, itu yang sudah nggak pakai tenaga, yang sudah nggak pakai duit, yang sudah nggak pakai itu dah. Kalau itu sudah bisa, baru kita berpikir ke yang nextnya, bikin pasar, nextnya bikin industrinya. Kita harus punya seperti itu. Jadi kajian, memang kajian muamalah itu harus lebih banyak daripada kajian-kajian yang ibadah biasa. Karena apa? Hanya di kajian muamalah lah kita bisa mengupdate umat, mana lawan, mana kawan. Itu hanya di kajian muamalah. Oh, kondisi segini Bapak-bapak, ternyata negara itu sudah berafiliasi dengan sana. Itu kan hanya ada di kajian-kajian muamalah, kajian kekinian. Kalau kajian kitab, ya itu tidak akan tersampaikan langsung, dan itu menjadi umat masih berpikir-pikir apa sih ini, siapa sih yang diomongin gitu kan. Nggak usah, kita langsung omongin aja gitu. Justru kita tunjukkan bahwa kita itu bukan orang jahiliyah, kita bukan orang munafik. Orang jahiliyah dan orang munafik itu ada persamaannya, yaitu sama-sama tahu tapi nggak mau tahu. Cuma jahiliyah itu orang kafirnya, orang munafik itu orang Islamnya. Tapi dua-duanya itu sama, mereka tahu tapi nggak mau tahu. Udah tahu itu begini tapi nggak mau ngikuti, hanya masuk dalam dua kategori itu. Kalau Anda non, berarti jahiliyah. Kalau Anda Islam, berarti, nah itulah. Makanya kita jangan menyepelekan hal ini ya. Apalagi ulama, Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah menegaskan kayak gitu. Kita jangan main-main ya. Ini yang masuk ke perut anak-anak kita itu nanti akan berdampak Pak. Justru kita harus berpikir, bagaimana ya cara supaya saya bisa membuat produk tambahan ini. Sanet nggak boleh, saya bikin, Muhammadiyah sekarang bikin sanmu, udah ada. Tapi itu kalau nggak salah di Kalongan ya. Tapi insya Allah nanti dikit-dikit akan dikembangkan ya. Jadi kita harus bikin kayak gitu. Jadi sedikit-sedikit mari kita galang kekuatan, paling tidak yang tidak pakai uang dulu, yaitu boikot. Mengenai masalah yang ada WhatsApp, Facebook ya, itu seperti yang disampaikan Abi Maki. Jadi selama itu bisa untuk berkoordinasi kita, itu seperti pejuang Indonesia yang memanfaatkan senjata nikah untuk menyerang nikah. Kita dulu kan hanya modalnya apa tuh Pak? Bambu runcing nih. Tapi kalau cuma pakai bambu runcing doang, kapan? Ya sudah, kita ambil senjatanya. Bahkan Nabi pun melakukan itu kan. Pada saat perang Khaybar, Nabi itu mengambil salah satu benteng. Begitu bentengnya itu dibuka, ada satu senjata pelontar yang Nabi sendiri belum pernah melihat senjata itu. Nabi belum pernah lihat, ini senjata apa ya? Oh, ini untuk pelontar, jadi yang kayak dilepas, dung gitu ya. Akhirnya sama Nabi dipakai. Karena itu ghanimah lah ya, harta rampasan perang yang tapi itu dipakai lagi. Jadi selama itu masih bisa, ya mudah-mudahan umat Islam sekarang punya
akan punya aplikasi baru ya untuk itu ya. Bahkan sekarang Muhammadiyah juga sudah punya namanya Masa, aplikasi namanya Masa. Kemudian Gojeknya namanya Zendo, sudah punya Pak. Bahkan Depok ini sudah mau membeli lisensinya, Muhammadiyah Depok sudah mau membeli lisensinya Zendo itu insya Allah akan segera ada ojek Zendo. Nah seperti itu Pak, minimal kita harus terus bisa mencari, kita nggak usah mempertanyakan alternatifnya apa, kita yang bikin alternatifnya. Jadi nggak cuma tataran memboikot, tetapi kita sudah harus masuk ke yang kedua, bagaimana kita membuatnya, kita membuat persaingan. Kalau kita memboikot membuat saingannya enggak, apalagi memboikotnya juga enggak, ya cuma nanti kasihan aja, kita pertanggungjawabannya gimana di depan Allah, gitu aja sih ya. Sukses nggak sukses kita bikin toko, sukses nggak sukses kita bikin pasar, itu urusan nomor 19. Tapi kita sudah melakukan sunnah Nabi, itu nomor satunya. Itu loh Pak Bu, itu sebenarnya ujung-ujungnya untuk kita sendiri sih, nanti di akhirat untuk kita sendiri sebenarnya, bukan untuk ya kayak orang sedekah lah ya. Orang sedekah itu kan kayak seolah-olah membuang harta, padahal itu justru yang akan dibawa ke akhirat, kan kayak gitu aja. Kita membeli toko misalnya, sebenarnya ini kan kita buang nih uang ini untuk beli toko kan, misalnya pun rugi toko itu, ya sudah, itu seperti sedekah yang kita sampaikan. Itu yang ditanamkan Pak. Bahkan anak-anak kita juga harus kita biasakan menanam, banyak memberi, banyak tangan di atas, jangan tangan di bawah, gitu Pak. Kita boleh menanamkan gengsi dalam hal sedekah. Jangan dong kita dikasih sedekah, kita dong yang harus ngasih sedekah, enak aja gitu, boleh nggak apa-apa. Makanya keluarga Nabi kan keluarga yang tidak boleh menerima apa tuh Pak? Menerima sedekah. Masa keluarga Nabi menerima sedekah, menerima zakat gitu kan? Nggak boleh gitu, kecuali hadiah boleh. Dimana kemarin disampaikan di sini ya. Jadi minimal ya kita berbicara di tataran boikot aja dulu deh. Ngomong di tataran boikot aja dulu. Kita berusaha kosongin Pak kamar mandi kita, tempat meja kita, ruang makan, dapur. Kemudian karena itu udah masuk ke seluruh penjuru Pak ya. Bu ya, udah masuk ke seluruh penjuru. Untuk menjadi orang jahiliyah dan orang munafik sekarang, yang tahu dengan tidak tahu itu sekarang sangat mudah, karena untuk mencari yang tahu itu lebih mudah sekarang. Tinggal buka internet, chat GPT, produk apa yang kira-kira terafiliasi, keluar red gitu. Gampang sekali ya. Kalau dulu kan wajar orang nggak tahu, hukumnya beda. Tapi ketika kita tahu nggak mau tahu, wah itu berat, itu masalahnya nanti. Apalagi udah dikasih tahu di sini sekarang kan gitu. Nah itu yang makanya bank juga konvensional hati-hati. Kita contoh nih Pak Madani ini kan, beliau hijrah nih langsung ya. Itu keren, itu nggak mungkin saya aja nggak bisa loh seperti beliau kerja di situ. Udah enak ya, susah loh Bu. Kita ngomong enak ya, tapi belum tentu kita di situ bisa. Nah itu yang harus kita contoh. Nanti insya Allah kapan-kapan seminarnya Pak Madani nantikan banjiri, pokoknya akan ada nanti insya Allah bagaimana menanamkan ekonomi syariah itu di keluarga kita, itu penting banget ya Bapak-bapak. Nanti asuransi juga insya Allah, bank sama Muhammadiyah sedang menyampaikan ke OJK, mudah-mudahan segera mendapatkan hasil, Otoritas Jasa Keuangan, untuk pendirian bank syariah. Jadi ketika tatarannya sudah bukan sampai di boikot saja, tetapi tatarannya sudah masuk ke dalam membuat pasar dan membuat industrinya. Ya kalau kita belum bisa situ, ya sudah, kita di tataran memboikotnya dulu deh gitu ya. Mungkin itu subjek untuk diskusi nanti kalau di rumah ya. Mulai kita sortir bismillah, jadi setiap membuang bismillah ya Allah. Makanya sekarang saya selalu bawa apa tuh, tumbler kecil. Kalau ibu-ibu lihat kenapa Pak Anies Baswedan selalu membawa tumbler, nah, kalau kemana-mana bawa tumbler ya, selain takut diracun ya ada hubungannya dengan ke situ juga gitu ya. Itu juga menjaga kita, kalau nanti ternyata Aqua yang dikasih ke kita, udah kita bisa minum dari situ, dari minum kita. Oh udah, saya udah bawa ini kebetulan, aman. Itu nikmati itu sebagai sesuatu jihad fisabilillah gitu. Ya nikmati itu sebagai jihad fisabilillah. Jangan apar kosonya, jangan sengsaranya, tapi nikmati itu sebagai sebuah ibadah gitu. Itu akan lebih ikhlas dan lebih enak.
Mungkin itu saja Bapak-bapak ya, mohon maaf ini bukan radikal, cuma ngomporin aja Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena kadang-kadang kita harus ada kompor gasnya ya. Kita ya mudah-mudahan walaupun ini hanya 1-2 kali, insya Allah ini bisa sedikit memberikan informasi tambahan aja ya. Saya kira Ibu-ibu dan Bapak-bapak sudah sangat tahu, tinggal bagaimana kita mengaplikasinya. Non wal qawami wa mayusturun nasrullah wa fatun qarib. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.